Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam kita syuratkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan ceramah tentang larangan mendekati zina. Seperti yang kita tahu, kita adalah pelajar dan kita pasti tahu apa itu tugas pelajar. Tugas pelajar adalah belajar dengan baik, baik itu belajar ilmu pengetahuan dan kelakuan ataupun kepribadian. Akan tetapi kita juga mungkin mengetahui bahwa kita masih dalam tahap pertumbuhan, baik itu fisik maupun kejiwaan, dan kondisi kita masih belum stabil sehingga kita dapat mudah terpengaruh dan terperangkap dalam kesalahan-kesalahan. Kelemahan para pelajar kebanyakan pada apa-apa yang berhubungan dengan lawan jenis, baik itu pacaran, pertemanan yang berlebihan, atau tidak adanya etika antara lawan jenis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang terjemahannya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa janganlah mendekati yang namanya zina. Di sini dikatakan janganlah mendekati saja sudah dilarang, apalagi kalau kita sampai melakukan. Karena zina merupakan perbuatan yang berdosa besar. Jadi para pelajar seperti kita harus berhati-hati dalam dosa zina ini. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina. Karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari Quran surah Al-Isra ayat 32 ini, dalil tentang perzinahan juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Nur ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. As-saniyatu was-sani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khushum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad asabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang terjemahannya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali darah. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran surah Nur ayat 2. Dalam Quran surah An-Nur ini dijelaskan bahwa ketentuan hukum yang pasti salah satunya adalah hukum perzinahan kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah, dan demikian pula dengan pezina laki-laki yang belum pernah menikah, adalah masing-masing dari keduanya 100 kali darah jika perzinahan keduanya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Dan janganlah rasa balas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Salah satu konsekuensi iman adalah melaksanakan hukum Allah, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, sedikitnya 3 atau 4 orang, agar hukuman
itu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihatnya dan mendengarnya. Quran Surah An-Nur ayat 2 ini juga mengingatkan bahwa keharusan menghindari zina, khususnya untuk dijadikan pasangan hidup, karena pesina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pesina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan demikian juga sebaliknya, pesina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pesina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan demikian itu yaitu menikah dengan pesina diharamkan bagi orang-orang mukmin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua dalil tentang larangan persinaan, Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2, dapat dikatakan bahwa macam-macam dari persinaan ada dua di antaranya. Yang pertama, zina ghairu muhsan, yang artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status ghairu muhsan adalah darah 100 kali. Yang kedua, zina muhsan adalah zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan. Pelaku zina muhsan laki-laki dan perempuan akan mendapat hukuman berat dari masyarakat maupun secara syariat. Pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam di sini adalah artinya melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan mendekati zina dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu minhuha rajajulu rasana isa, yang artinya apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya. Dari hadis tersebut sangat jelas bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang amat hina, hingga dikatakan bahwa orang yang berzina sudah tidak lagi memiliki iman. Ia tidak merasa malu kepada Allah saat melakukannya. Itu bukanlah sifat orang-orang yang beriman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Sayyuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat menyebabkan 6 dampak negatif bagi pelakunya, 3 dampak negatif pada saat di dunia, dan 3 juga dampak negatif yang akan ditimpakan kelak di akhirat. Dampak di dunia, yang pertama, menghilangkan wibawa. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan pezina disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya. Kemudian yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin, sebab ia akan selalu mengejar kepuasan birahinya. Kemudian yang ketiga, mengurangi umur. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit dan dapat mengakibatkan kematian. Dampak yang akan dijatuhkan di akhirat, yang pertama, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, hisab yang jelek atau banyak dosa. Pada saat perhitungan amal atau yang menghisab, para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besar dosanya akibat perbuatan zina yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Penyesalan tinggal penyesalan, semua sudah terlanjur dilakukan. Kemudian yang ketiga, siksaan di neraka. Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat kelak di akhirat. Baiklah, demikianlah ceramah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga ceramah yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmahnya serta menjadikan pelajaran untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.